Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh masyarakat yang kami hormati, Ketua IKADI Kota Mojokerto beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di aula kantor IKADI yang megah ini. Mugi-mugi barokah ya aulanya, dalam rangka pengajian duha, pengajian umum duha IKADI Kota Mojokerto. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya diberikan oleh Allah kekuatan iman dan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kita, pekerjaan kita, wabil khusus lagi ibadah kita dengan penuh semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya termasuk hamba Allah yang nanti akan mendapatkan syafaatnya, syafaatul udma, syafaat yang besar, syafaat yang agung, yang tidak ada nabi nanti yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua nanti juga akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia bersama aku di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sudah hampir 1 minggu kita ditinggalkan bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau panjenengan ditanya ditinggal Ramadan ini senang apa sedih, Bapak Ibu? Bu, jenengan senang apa sedih ditinggal Ramadan? Senang apa sedih, Bu? Sedih apa senang? Bapak, jenengan sedih apa senang ditinggal Ramadan ini? Sedih apa senang? Mungkin sebagian dari kita merasakan senang. Kenapa? Karena kita sudah tidak puasa lagi, Pak. Tapi sebagian dari kita mungkin kita merasa kehilangan sekali ditinggal bulan suci Ramadan. Masih ingat Bapak Ibu, terbayang dalam ingatan kita di bulan suci Ramadan, di siangnya kita melaksanakan puasa, tidak makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian di malamnya kita melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat taraweh. Bahkan ibu-ibu sangat semangat sekali mempersiapkan berbuka dan sahur dengan berbagai menu yang dimasak. Bapak-bapak juga begitu semangat untuk melaksanakan tadarus Al-Quran sampai malam, sampai jam 12 malam, bahkan ada yang sampai pagi. Kemudian di akhir Ramadan, 10 hari terakhir kita semangat untuk melaksanakan yang namanya iktikaf, mencari Lailatul Qadar sampai tidak pulang-pulang. Maka di akhir Ramadan kita berharap kepada Allah, semoga amal ibadah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, puasa kita, kemudian sholat taraweh kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di akhir
kita mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di bulan Syawal ini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah madza naf'alu ba'da Ramadan? Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Maka di bulan Syawal ini Bapak Ibu, Syawal dari kata syala. Ada yang tahu artinya syala? Syala diambil atau diartikan dengan irtafa, yang artinya adalah naik atau meningkat. Makanya orang Arab itu mengatakan kalau Syawal biasanya digabungkan dengan unta. Syalatin naqah bidzanabiya, unta yang mengangkat ekornya. Jadi di bulan Syawal itu unta-unta kaum Arab dulu itu mengangkat ekornya. Kenapa dia mengangkat ekornya? Karena saat itu ketika dia didekati oleh pejantannya dia tidak mau. Makanya orang Arab dulu mengatakan bulan Syawal itu bulan yang paling tidak diperkenankan untuk menikah. Jadi tabu sekali orang Arab itu kalau menikah di bulan Syawal. Tapi kemudian Rasulullah SAW datang dan merubah mindset itu, pemahaman itu, dengan apa? Memperbolehkan di bulan Syawal untuk menikah, dan ini dibuktikan oleh Rasulullah dengan menikahi Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini dinikahi di bulan Syawal, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahda indahu minni. Rasulullah menikahi aku, kata Aisyah, di bulan Syawal, kemudian membangun rumah tangga denganku di bulan Syawal. Kemudian siapa sih wanita atau istri Rasulullah yang paling beruntung yang dinikahi Rasulullah kecuali aku? Makanya Sayyidah Aisyah menyukai bila ada orang yang akan menikah atau yang menikah atau yang melangsungkan akad nikah di bulan Syawal. Kinten-kinten ada niki nanti yang menikah di bulan Syawal? Ada Bu? Ustaz Haris? Oh betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Syawal yang dikatakan bulan peningkatan ini, tiada kalimat, tiada ucapan yang paling baik kecuali kita terus berupaya untuk meningkatkan amal kita, berupaya untuk terus melaksanakan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Makanya di antara tanda diterimanya amal seseorang itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, beliau mengatakan innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menerima amal seorang hamba, maka Allah akan memberikan petunjuk baginya agar dia beramal seperti yang dilakukannya sebelumnya. Jadi kalau kita ingin diketahui amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah apa tidak, tadarus kita diterima oleh Allah apa tidak, sedekah kita diterima oleh Allah apa tidak, nanti lihat setelahnya Bapak Ibu. Kalau dulu kita puasa Ramadan diterima apa tidak, maka kita lihat setelahnya di bulan Syawal, kita puasa Syawal apa tidak. Kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita lihat setelah Ramadan ini kita masih istiqomah membaca Al-Quran apa tidak. Itu kata Ibnu Rajab. Di antara lagi orang yang diangkat derajatnya Bapak Ibu adalah orang yang mudah untuk melakukan kebaikan, jadi diterima amalnya, juga diangkat derajatnya. Rasulullah pernah menyampaikan, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Qalu wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mauti. Bila Allah ingin mengangkat derajat seseorang, bila Allah ingin menjadikan seorang itu baik, maka Allah akan membuat orang itu beraktivitas atau beramal. Sahabat kemudian bertanya, bagaimana dia beramal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mauti.
Allah akan memberikan petunjuk baginya. Allah akan menggerakkan hatinya, memudahkan langkahnya, meringankan kakinya agar dia beramal kebaikan sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Mari semangat Ramadan tetap kita pertahankan. Semangat Ramadan tetap kita laksanakan. Kalau dulu misalnya di Ramadan kita khatam Al-Quran sampai 40 juz, ada gitu? Ada khatam, atau misalkan khatam Al-Quran sampai 30 kali atau 40 kali, ada mboten mriki? Dereng nggih. Kira-kira hafal berapa? Ibu hafal berapa? Maksudnya khatam berapa kali di bulan Ramadan? 2 kali, Bu. Luar biasa. Bapak? Oh, 1. Nggih. Kalau bisa kita pertahankan. Di Ramadan kita khatam 2 kali, maka setelah Ramadan kita setidaknya khatam 2 ataupun lebih. Di Ramadan kita senantiasa sholat sunnah, maka setelah Ramadan ini kita tingkatkan atau pertahankan sholat sunnah. Di Ramadan kita biasanya infak 50.000 misalnya, maka setelah Ramadan ini kita pertahankan, kalau bisa lebih 50.000. Karena Sayyidina Ali, Bapak Ibu, pernah menyampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu aswa'a min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Kira-kira kalau panjenengan disuruh milih golongan yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga, Bapak Ibu? Ya, beruntung, apa yang rugi, apa yang celaka? Beruntung. Kalau panjenengan milih yang beruntung, usahakan setelah Ramadan khatam Al-Quran berapa kali? 3 lebih gitu. Sakit ya? Sakit ya? Insyaallah kalau jamaah pengajian IKD sakit ya Ustaz ya. Ini dipelopori oleh Ustaz Haris. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan, ketaatan, amal soleh yang harus kita pertahankan dan kalau perlu kita tingkatkan di bulan Syawal ini, yang pertama adalah tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita berusaha menjadi hamba Allah yang pandai mengucapkan terima kasih. Kita berusaha menjadi hamba Allah yang pandai mengucapkan matur nuwun. Dalam artian kita berusaha menjadi hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur ada 3. Ada asyukru bil qalbi, asyukru bil lisan, asyukru bil fi'li. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati atau di dalam hati. Kita meyakini bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, kesehatan, apalagi Ibu? Istri yang cantik, suami yang ganteng, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersyukur dengan hati bahwasanya semuanya ini dari Allah, maka insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan damai. Yang kedua, asyukru bil lisan. Ketika kita mengetahui bahwasanya kesehatan, jabatan, rumah, istri cantik, suami ganteng ini dari Allah, kita ucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan terima kasih ya Allah. Kita ucapkan matur nuwun ya Allah. Kemudian yang ketiga ada namanya asyukru bil fi'li, syukur dengan perbuatan. Ketika kita meyakini bahwasanya kesehatan, istri cantik, suami ganteng ini dari Allah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan kita gunakan kenikmatan ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Kalau kita diberikan kesehatan, kita gunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini harus kita lakukan Bapak Ibu? Karena
Nikmat Allah itu begitu banyaknya, betul nggih? Begitu luasnya, begitu dahsyatnya. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, mulai dari kita tidur sampai kita tidur lagi, mulai dari kita lahir sampai sekarang, berapa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan Allah menantang kita, menantang umatnya, menantang manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya, saking besarnya. Tapi alangkah sayangnya Bapak Ibu, kita ini terkadang kurang sekali bersyukur. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, Ramadan kemarin tidak puasa. Ada yang seperti itu? Bapak ada? Diberikan kekuatan tapi kemarin tidak berpuasa. Diberikan usia, tetapi kemarin kita ketika bulan puasa tidak mau berpuasa. Ini namanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa ini kita harus lakukan Bapak Ibu? Karena tadi nikmat Allah itu begitu besarnya, begitu luasnya, tapi kita ini terlalu sombong terkadang, terlalu angkuh terkadang. Kita sering mengatakan bahwasanya apa yang kita dapatkan, jabatan, itu adalah hasil dari upaya kita sendiri. Kita sering menganggap rumah yang besar itu adalah hasil dari kerja keras kita sendiri. Padahal di sana ada zat yang maha memberi, zat yang maha memberikan rezeki, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, setidaknya kita ini bersyukur atas 4 hal. Atas berapa hal? 4 hal. 4 hal ini Bapak Ibu terangkum dalam doa yang beliau sampaikan. Yang pertama beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril hidayati wa ja'alani minal mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menyinari hatiku dengan cahaya hidayah dan menjadikan aku termasuk orang yang beriman. Syukur yang pertama yang wajib kita laksanakan adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Allah masih menitipkan iman di dada kita, yang dengan iman itu kita melaksanakan perintah-perintah Allah, yang dengan iman itu kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita menunaikan zakat, kita bersedekah, bergaul dengan orang lain, memberikan kebaikan dengan orang lain. Yang dengan iman itu kita menjauhi seluruh larangan Allah, kita menjauhi zina, kita menjauhi korupsi dan lain sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu, seandainya Allah mencabut iman di hati kita, di dada kita. Saya yakin ketika kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan kemarin, kita tidak akan berpuasa. Kenapa? Karena Allah sudah mencabut iman di hati kita. Saya tidak bisa membayangkan seandainya iman ini dihilangkan dari dada kita. Saya yakin kita semua akan kembali kepada masa kejahiliaan. Hati kita akan terasa hampa, hati kita akan merasa sia-sia. Dulu para salafun saleh, para sahabat, ketika mempertahankan iman ini begitu luar biasanya, Bapak Ibu. Panjenengan tahu kisah Ashabul Kahfi? Ada yang tahu? Yang bisa jawab boleh pulang, tidak usah kembali. Apa itu Ashabul Kahfi? 7 goa orang yang beriman. Ayo, siapa itu Ashabul Kahfi? Ashab itu artinya teman, Kahfi artinya gua. Berarti orang-orang yang ada dalam gua. Berapa pemuda itu? 7 orang pemuda yang dalam rangka mempertahankan imannya dari raja Romawi yang sangat bengis, namanya Raja Dikyanus. Dia raja yang sangat zalim, mengaku sebagai Tuhan. Dia dikejar, 7 pemuda ini dikejar oleh Raja Dikyanus supaya kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Tapi mereka diselamatkan oleh Allah dengan cara apa? Ditidurkan di sebuah gua namanya Kahfun. Ada perbedaan antara Kahfun dengan Ghor, gua. Kahfun itu artinya gua, Ghorun itu juga
Gua, Pak. Kalau Hira, tahu Hira nggih? Gua Hira. Itu bahasa Arabnya apa, Bu? Ini ustazah semua nggih. Ajar bahasa Arab semua nggih. Apa? Gua Hira. Bahasa Arabnya apa? Sinten tadi yang menjawab? Boleh pulang, Pak. Gharun itu artinya gua nggih. Kahfun itu juga gua. Cuman kalau gharun itu gua yang hanya cukup satu ataupun dua orang saja. Makanya Hira, gua Hira itu dikatakan gharu Hira. Kenapa? Atau gua Hira kenapa? Karena hanya cukup dimasuki oleh dua orang saja. Sinten? Rasulullah sama malaikat ya, malaikat Jibril. Tapi kalau kahfun itu artinya juga gua. Cuman gua ini lebih besar dan itu cukup dimasuki oleh 7 lebih dimasuki oleh orang. Ini perbedaannya. Ada gharun, ada Hira. Nanti mudah-mudahan semuanya bisa ke gua Hira ya. Nanti ini Ustadz Haris insyaallah tahun ini berangkat haji ya, Ustadz ya. Nanti mampir ke gua Hira, Ustadz. Gua Hira itu ada di Jabal Rahmah ya. Panjangnya atau dalamnya hanya 2 meter, Pak. Tingginya hanya 1,5 kalau tidak salah. Lebarnya hanya 1,3. Jadi kalau jenengan masuk itu harus menunduk. Kalau Ustadz Haris ini orangnya tinggi, berarti nanti harus menunduk Ustadz ketika masuk. Jadi kahfun, ashabul kahfi. Dia dititipkan oleh Allah selama 300 pinten? 300 ya, ayo. Ini dapat door prize nanti. 309 tahun Bapak Ibu. Ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Insyaallah. Ini salah satu anugerah Allah. Dia harus meninggalkan negaranya. Bahkan ada yang harus dalam rangka mempertahankan iman ini harus kehilangan nyawanya, Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan di beberapa kesempatan, ada satu keluarga namanya suaminya namanya Yasir, istrinya namanya Sumaiyah, punya anak namanya Ammar, Bapak Ibu. Ketika satu keluarga ini beriman kepada Allah, amantu billah, beriman kepada Allah, apa yang terjadi? Keluarga ini disiksa oleh kaum Quraisy saat itu. Dengan cara apa? Dalam satu riwayat, Yasir suaminya diikat dengan 1 ekor kuda ya, tangan kanannya, kemudian tangan kirinya diikat dengan 1 ekor kuda. Maka 2 kuda itu ditepuk, maka saat itu terbelalah tubuhnya, Bapak Ibu, menjadi 2. Saat itu yang diucapkan cuma 1, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Istrinya Sumaiyah mengerang kesakitan yang luar biasa. Apa itu? Dia disiksa dengan cara ditombak kemaluannya, kemudian tembus ke punggungnya. Dia mengerang kesakitan yang luar biasa. Saat itu yang diucapkan cuma 1, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Siksaan kedua orang tua ini, Bapak Ibu, Sumaiyah dan Yasir, itu di hadapan anaknya namanya Ammar, Bapak Ibu. Ammar ini karena saking beratnya siksaan sampai lupa, sampai lupa ingatannya, sehingga sehingga ketika dia dituntun untuk melafadzkan kufur meninggalkan keluar dari Islam, dia sampai terbawa. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan itu tidak dianggap dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam, awwalus syahidin fil Islam Yasir, awwalus syahidatin fil Islam Sumaiyah. Laki-laki pertama yang mati syahid dalam Islam itu adalah Yasir. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam itu adalah Sumaiyah. Saged difahami Bapak Ibu. Rasulullah pernah hijrah ke Taif. Beliau dilempari dengan batu, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Baju Rasulullah yang putih, jubah Rasulullah yang putih penuh dengan darah. Saat itu malaikat Jibril datang dan mengatakan, "Ya Muhammad, in syi'ta
an udbiqu alaihim al-akhshabain. Ya Muhammad, kalau engkau mau akan aku lemparkan 2 gunung batu yang besar itu. Tapi apa jawaban Rasulullah? La, jangan wahai Jibril. La, jangan. Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man amana yu'minu billahi wa la yusyrik bihi ahada. Jangan wahai Jibril, jangan. Tetapi aku berdoa kepada Allah, aku meminta kepada Allah, semoga Allah akan melahirkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Subhanallah, ini akhlaknya baginda kita Rasulullah SAW. Hari ini Bapak Ibu, ustadz banyak, betul gitu? Masjid besar-besar, Masjid Al-Barakah, apalagi masjid yang sebelah sini, Masjid Al-Aqsa, sebelahnya lagi Al-Raudatul Jannah. Banyak di kota Mojokerto ini. Karpetnya apa? Tebal-tebal. Tiap hari jenengan bisa mengakses ustadz. Berbagai ustadz ada di situ. Ustadz Haris ada, ustadz siapa ada. Kajian-kajian Islam begitu marak. Tiap bulan kita ada kajian IKADI. Kalau ini semua tidak menambah kecintaan kita kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah akan mengingatkan kita? Kalau ini semua dengan segala fasilitas ini tidak menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka dengan cara apa lagi Allah akan mengingatkan kita? Nikmat pertama yang harus kita syukuri sampai hari ini adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang harus disyukuri adalah sebagaimana doa Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizki fi yadi ghairi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rizkiku selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kedua yang wajib kita syukuri dan harus kita syukuri adalah sampai hari ini Allah masih memberikan kita rizki yang halal Bapak Ibu. Rizki yang barokah, rizki yang halal, caranya halal, hasilnya juga halal. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, semuanya adalah dari sesuatu yang halal. Ini harus kita syukuri. Kenapa Bapak Ibu? Berapa banyak orang yang nikmat rizkinya ini dicabut oleh Allah? Berapa banyak Bapak Ibu orang yang korupsi? Berapa banyak Bapak Ibu orang yang suka mengambil hak orang lain? Berapa banyak Bapak Ibu orang yang suka mengambil miliknya orang lain? Kenapa mereka melakukan itu? Karena nikmat rizki yang halal ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya seorang mukmin, seorang muslim wajib untuk mencari, kemudian memakan, kemudian meminum atau memakai sesuatu dari perkara yang halal Bapak Ibu. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena di antara akibat kita memakan sesuatu yang tidak halal, di antara itu yang pertama adalah doa kita sulit diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW ini ada di tengah-tengah sahabat. Kemudian beliau bercerita, ada seorang laki-laki yutilus safar, dari bepergian jauh, aghbara ash'atha yamutu yadahu ila sama, ya Rab, ya Rab, wa malbasu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Ada seorang laki-laki dari bepergian jauh, aghbara, bajunya penuh dengan debu, ash'atha, kusut, yamutu yadahu ila sama, dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, tiap hari dia berinteraksi dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu Bapak Ibu, jangan-jangan selama ini kita sudah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi doa-doa kita ternyata tidak diijabahi oleh Allah. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita makan,
sesuatu yang kita minum, sesuatu yang kita gunakan dari perkara yang tidak halal, dari perkara yang haram, sehingga itu menjadi penyebab doa-doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita introspeksi diri kita sendiri. Sekali lagi, nikmat yang kedua yang wajib kita syukuri, sampai hari ini Allah masih memberikan kita rezeki yang halal. Yang ketiga Bapak Ibu, yang wajib kita syukuri sebagaimana yang disampaikan Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi satara uyubi. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih menutupi keburukanku. Nikmat ketiga yang wajib kita syukuri adalah Allah masih menutupi keburukan kita, masih menutupi aib-aib kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, betul nggih? Tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namanya manusia, tempat lupa dan salah. Tapi manusia yang baik, orang yang baik itu adalah orang yang tidak pernah menceritakan keburukannya kepada orang lain, tidak pernah menceritakan kejelekannya kepada orang lain. Karena dalam hadis disebutkan, kullu ummati mu'afan, setiap umatku nanti dimaafkan, illal mujahirin, kecuali al-mujahirin. Siapa itu al-mujahirin? Yaitu orang yang suka mengumbar keburukannya kepada orang lain. Ibu-ibu hati-hati, kalau panjenengan punya masalah dengan suami, jangan curhat di media sosial. Ini biasanya ibu-ibu nih. Bapak-bapak juga seperti itu. Ketika ada masalah dengan istri, jangan curhat di media sosial Bapak Ibu. Kenapa? Karena secara langsung panjenengan telah mengumbar keburukan panjenengan di hadapan orang lain. Apalagi media sosial ini begitu cepatnya, begitu ketika jenengan share sudah seluruh dunia sudah tahu. Jangan sampai keburukannya sendiri saja tidak boleh disampaikan kepada orang lain, apalagi keburukan orang lain. Saged difahami ya? Yang keempat yang wajib kita syukuri, sebagaimana doa yang disampaikan Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad ini punya banyak keistimewaan Bapak Ibu. Banyak sekali keistimewaan. Yang keistimewaan itu tidak akan didapat oleh umat-umat yang lain. Di antaranya adanya syafaat. Adanya apa? Syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Sinten? Pertolongan Allah melalui Rasulullah. Tadi di awal saya menyampaikan, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan. Setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajab. Wa ana akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati, dan aku, kata Rasulullah, menyimpan doa itu sebagai syafaat, sebagai pertolongan kepada umatku di hari kiamat. Coba jenengan saksikan, umat Nabi Nuh hancur karena banjir Bapak Ibu. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, umatnya binasa. Umat Nabi Lut dihancurkan oleh Allah. Nabi Lut berdoa kepada Allah karena disakiti oleh umatnya, hancur Bapak Ibu. Umat Nabi Soleh juga seperti itu. Umat Nabi Musa juga seperti itu. Tapi Rasulullah ketika disakiti, walaupun hatinya disakiti, hati, fisik dan sebagainya, tapi beliau tidak mau mendoakan umatnya yang jelek-jelek. Karena apa? Karena Rasulullah menyimpan doa itu untuk panjenengan semua, untuk kita semua di hari kiamat nanti. Ini yang pertama yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini, yaitu memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, yang kita lakukan di bulan Syawal ini adalah mempererat tali silaturahim. Mempererat tali silaturahim, terutama kepada ayah dan ibu panjenengan. Mohon maaf, jenengan sudah minta maaf kepada ayah ibunya. Ini masih ada nggih Ibu nggih? Ibu masih ayah ada nggih? Yang Bapak sampun? Kenapa harus minta maaf Bapak Ibu? Karena sebagai anak
kita diwajibkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita minta doanya, karena salah satu doa yang mustajab, yang tidak ada penghalang, yang tidak ada penghalang dan langsung tembus ke langit, itu adalah da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya, doa ayah kepada anaknya, doa ibu kepada anaknya. Ini yang harus kita lakukan. Terus bagaimana misalnya kalau orang tua kita ini sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat dari Bani Salimah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un aburuhuma bi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal? Rasulullah kemudian menjawab, khisalun arba'ah, empat hal. Yang pertama, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Jadi kan kalau sholat doakan orang tua, mboten Ibu? Doakan nggih? Napa doa Ibu? Bapak? Allah? Wis terserah jenengan pakai bahasa Arab, apakah pakai bahasa Inggris, monggo terserah. Doakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Yang pertama doa, yang kedua wal istighfar lahuma, memintakan ampun untuk keduanya Bapak Ibu. Makanya dalam satu riwayat Imam Ad-Dhahabi pernah mengatakan, ada seorang ibu di dalam kubur itu heran Pak, heran. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ma li hadi darajah?" Ini derajat apa ya Rasulullah? Jadi di alam kubur beliau diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian Allah menjawab, "Hada bistighfari ibnika as-salih." Ini karena doa, karena istighfarnya anakmu yang saleh. Yang ketiga, wangqadi ahdihima, memenuhi janji-janjinya Bapak Ibu. Kalau dulu orang tua kita misalnya masih hidup, berjanji atau punya keinginan selama itu baik, maka ketika orang tua sudah meninggal, kita sebagai anak wajib untuk melaksanakan atau memenuhi janji-janjinya. Kemudian yang keempat, wasilatul rahmil lati la tusallu lahu illa min kibalihima. Jadi mempererat tali silaturahim yang dulu pernah dijalin oleh kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita dulu punya kawan misalnya, maka setelah beliau meninggal kita pererat silaturahim itu. Kita kunjungi kawan-kawan kedua orang tua kita. Kemudian di hadis yang lain disampaikan, ada seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya itu sedang nazar, sedang dipanggil oleh Allah, mau dicabut nyawanya oleh Allah. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, dan aku menyangka kalau dia bisa berbicara, dia akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah boleh dia memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya? Kemudian Rasulullah menjawab, tasaddaq anha. Na'am, tasaddaq anha. Iya, sedekahlah untuknya. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya ibunya itu dalam keadaan nazar dan menyangka seandainya ibunya bisa berbicara saat itu dia akan bersedekah. Kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, apakah dia akan mendapatkan pahala jika dia bersedekah untuk ibunya? Rasulullah kemudian menjawab, na'am, tasaddaq anha. Iya, engkau akan dapat pahala, maka bersedekahlah untuk ibu kita atau kedua orang tua kita. Ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah menjalin silaturahim kepada ayah dan ibu kita. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, terutama istri ataupun suami kita. Bapak sudah minta maaf sama istrinya sampai hari ini, Pak? Ada yang belum? Sudah nggih? Ibu sudah minta maaf sama suaminya? Atau jangan-jangan gengsi tidak mau? Sudah nggih? Alhamdulillah. Kenapa ini harus kita lakukan Bapak Ibu?
Kita meyakini Bapak Ibu nggih, dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasti ada masalah, betul nggih? Tidak ada yang tidak punya masalah, pasti semuanya ada masalah. Makanya kita selalu diingatkan di awal kita mengikrarkan janji suci di hadapan istri kita, di hadapan orang tua istri kita. Angkahtuka wa zawwajtuka fulana binti fulan. Dulu pakai bahasa Arab apa bahasa Inggris? Bahasa Arab ya? Insyaallah kalau IKD bahasa Arab semua ya Ustaz ya. Angkahtuka wa zawwajtuka fulana binti fulan bimahri alatis shalah halan. Jawabannya? Loh, jadi bahasa Arab dong. Napa? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri al madkur halan. Maka sejak saat itu Bapak, nggih, seorang suami itu seakan-akan Allah itu berbicara kepada panjenengan saat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai suami yang beriman, jagalah dirimu, jagalah istrimu dari api neraka. Saat itu Bapak, ketika kita telah mengikrarkan janji suci itu, seluruh kebaikan, keburukan yang ada pada istri kita itu adalah tanggung jawab panjenengan, tanggung jawab kita. Istri baik, suami dapat pahala. Istri buruk, suami dapat dosanya. Makanya Allah memberikan berkata kepada kita, jagalah dirimu, jagalah istrimu dari api neraka. Kalau dulu misalnya Bapak, ketika kita belum mengikrarkan janji suci itu, terdengar suara adzan misalnya di Masjid Al-Mubarak atau di Masjid Al-Barakah atau di Masjid Al-Aqsa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin kita cukup berangkat ke masjid, mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat. Tapi sejak saat itu ketika terdengar suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tidak cukup Bapak, kita pergi ke masjid, kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Tapi kita punya tanggung jawab yang lain. Apa itu? Sholatnya istri kita, sholatnya suami kita, sholatnya anak-anak kita. Makanya ketika terdengar suara adzan, ingatkan istri kita. Ustaz Haris manggil istri bunda Yayang. Bunda nggih? Bunda sudah sholat apa belum? Tanyakan. Bunda sudah luhuran apa belum? Bunda sudah asyaran apa belum? Kenapa ini harus dilakukan? Ini semua dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Kalau misalnya jenengan sebelum mengikrarkan janji suci itu, ketika tengah malam bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, cukup jenengan sendiri Bapak Ibu. Tapi usahakan ketika jenengan sudah mengikrarkan janji suci itu, bangunkan istri kita, bangunkan, mah bangun misalnya, bangunkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini semua dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga juga auratnya istri Bapak Ibu, jaga juga auratnya anak-anak kita yang sudah dewasa. Karena aurat perempuan itu sampai mana? Sampai mana? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan kakinya boleh kelihatan Bapak Ibu. Tapi ini bagi khusus atau khusus bagi pekerja berat. Misalnya jenengan yang ada di sawah. Ada nggih? Yang ini yang kerja di sawah? Tidak ada nggih. Kalau kota insya Allah tidak ada nggih. Pekerja berat yang di pabrik yang mengharuskan kakinya kelihatan, maka itu boleh. Maka ini semua dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau ini kita biarkan Bapak Ibu, panjenengan seorang kepala rumah tangga membiarkannya, saya ini takut kita ini termasuk suami yang disabdakan oleh Rasulullah, la yadkhul jannata dayus, la yadkhul jannata dayus, tidak akan masuk surga suami yang dayus, tidak akan masuk surga suami yang dayus. Kemudian sahabat bertanya, wa mad dayus ya Rasulullah, siapa itu suami dayus ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzi yuqiru su'a ala ahlihi. Dayus itu adalah suami yang membiarkan kemaksiatan ada dalam keluarganya, kemaksiatan ada dalam istrinya,
kemaksiatan ada dalam anak-anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah habis gitu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita semakin meningkatkan amal ibadah kita gitu. Kita istiqomah, terus istiqomah untuk menebarkan kebaikan, menebarkan ketaatan, dan yang penting lagi mudah-mudahan kita bisa menjumpai Ramadan kembali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.